kaum muslimin dan muslimat, Jamaah Jum'ah Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf Makassar, rahimakumullah. Renungan dan himbauan Jumat kita akan kita fokuskan pada urgensi optimalisasi bulan Rajab merancang Ramadan terbaik. Alhamdulillah, kita semua patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita masih diberi umur panjang, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan lahir dan batin, kita masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersua, dapat menghadiri Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dalam setiap kesempatan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menjadi umat setia beliau, dan kelak di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatul kubra. Para jamaah yang mulia, waktu berputar dan bergulir secara alami dan secara pasti. Jumat yang mulia ini tepat 7 Rajab 1442 Hijriah. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dari 4 bulan haram yang termaktub di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kebaikan kita itu berlipat ganda, sehingga menjadi momentum dan kesempatan emas untuk kita berlomba-lomba memperbanyak amal saleh dan berusaha sekuat mungkin untuk menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk dosa dan kesalahan. Dalam waktu yang sama, kita berhitung mundur untuk menatap bulan mulia Ramadan yang kita pahami dan yakini bersama membawa keistimewaan yang luar biasa. Ibadah puasa yang menghapus semua dosa, ibadah salat malam yang menghapus semua dosa, satu malam Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Allah memberikan jaminan akan maghfirah dan rahmat sebanyak-banyaknya. Sehingga sebagai orang yang beriman patutlah untuk mempersiapkan diri fisik, lahir dan batin untuk meraih dan menjemput keberkahan yang luar biasa tersebut. Oleh karena disadari atau tidak kita sadari, dari sekian pintu kebaikan yang terpampang di hadapan kita setiap saat, sangat sering kita digoda oleh syaitan sehingga waktu itu berlalu dan kita menunda untuk melakukan kebaikan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah kalian melakukan amal saleh, fasatakunu fitanun qaqita'il lailil muslim, sebab nanti akan ada satu masa terjadi fitnah malapetaka bagaikan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Boleh jadi pagi hari seseorang itu masih beriman, tapi di sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Arti di sore hari masih beriman, masih aktif berjamaah, selalu mendekatkan diri pada Allah, tapi begitu dahsyatnya pesona duniawi ketika itu, membuka mata di pagi hari sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, rela menjual agama dengan kesenangan duniawi yang bersifat semu dan sementara. Karena itu kesempatan ini patut untuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Abu Bakar Al-Balkhi mengingatkan,
Syahrul Rajab, Syahrul Zara'. Pada bulan Rajab ini adalah bulan untuk kita menanam kebaikan. Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqil Zara'. Sya'ban adalah bulan untuk kita menyirami tanaman tersebut. Wa syahrul Ramadan, Syahrul Hasadiz Zara'. Dan Ramadan adalah waktu untuk kita memanen kebaikan dan menuai berbagai keberkahan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, tidak ada motivasi yang jauh lebih kuat lebih daripada mengingat kematian. Bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada orang yang berleha-leha, bermalas-malasan, menunda waktu untuk bertaubat, kecuali itu indikasi bahwa ingatan dan keyakinannya terhadap kematian itu adalah sangat lemah. Mari kita perbaharui renungan kita terhadap kematian yang menjadi sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah disempurnakan pahala-pahala tersebut. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh itu dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidak adalah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dalam surah Ali Imran, dalam surah An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa manusia itu akan ketemu dengan ajalnya pada waktu dan pada tempat yang sudah ditentukan. Aina ma takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, pasti kematian itu akan menjumpaimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa yang terjadi menjelang kematian pada sakaratul maut, sesudah kematian bagaimana alam barzakh dan bagaimana perjalanan menuju akhirat dan bagaimana hari berbangkit dan hari pembalasan tersebut, itu yang akan memberikan dorongan yang dahsyat kepada kita untuk bangkit dari segala kelalaian dan dosa, lalu kita mengoptimalkan taubat dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah memberikan pesan, "Man arada sahiban fallahu yakfi." Siapa orang yang membutuhkan teman, cukuplah Allah baginya. "Man arada mu'nisan fal Qur'anu yakfi." Siapa orang yang membutuhkan pelipur lara, maka cukuplah Al-Quran itu yang menjadi penenang akan jiwanya, yang akan menenteramkan hidupnya. Wa man arada ghinan fal qana'atu yakfi. Maka barang siapa yang membutuhkan kekayaan, maka sifat qana'ah, mensyukuri apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, itu adalah cukup baginya. Wa man arada wa'idzan, siapa orang yang membutuhkan nasihat, fal mautu yakfi, kematian itu adalah merupakan nasihat yang terbaik. Kaum muslimin jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian terjadi, bisa berproses, bisa tidak berproses. Bukankah realitas di tengah-tengah kita kadang dikagetkan dengan kematian orang-orang yang terdekat? Hampir setiap hari di beranda Facebook kita terdapat berita duka, di mana kita berjalan, kita melihat ambulans, mobil jenazah, bendera putih, rumah duka, yang seharusnya menjadikan kita lebih sadar, kemudian bangkit untuk lebih mempositifkan keterarahan hidup kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di tsunami pada beberapa tahun yang lalu itu mengorbankan 230.000 jiwa, maka Covid ini telah mengakibatkan korban jiwa lebih daripada 2,4 juta lebih di seluruh dunia dan 33.788 di Indonesia. Ketika kita bergeming, apakah kita masih menganggap bahwa kematian itu masih terlalu jauh? Kita harus kembali bahwa kematian tidak melihat penyakit
bahkan tidak melihat usia. Pesawat jatuh, semua orang meninggal dunia. Orang tua, kakek dan nenek, remaja, anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir juga bisa meninggal dunia. Karena itu patut untuk menjadi peringatan kepada kita bahwa kita harus waspada, harus mawas diri. Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul kafirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari bencana, dari azab Allah Subhanahu wa taala illa alqaumul khasirun, kecuali orang-orang yang rugi. Bukankah kadang gempa dan berbagai bencana itu terjadi pada malam hari? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun? Bukankah kadang bencana itu terjadi di pagi hari? An ya'tiya ba'suna duha wa hum yal'abun, pada saat mereka bersenda gurau, bermain-main dan beraktivitas. Karena itu kita patut untuk senantiasa mempositifkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambut dan mencurahkan magfirahnya kepada kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah akan memberikan kepada kita semua yang kita minta, kepada semua orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Lau balagat dzunubuk ananas sama", sekiranya dosamu itu sampai di langit, "Tsumma ataitani wastaghfartani", tapi kalian datang kepadaku dan beristighfar, memohon ampun kepadaku, "Ghafartu laka wala ubali", niscaya akan aku ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengingat mati adalah orang yang senantiasa hidupnya lurus. Orang yang ingat mati adalah orang yang cepat-cepat ingin menuntaskan semua persoalannya terhadap sesama manusia. Dikatakan, sudah mi, tua maki, mau maki mati. Yang ada bombeknya, yang ada musuhnya, berdamailah cepat. Yang berselisih, silakan diselesaikan segera. Apa arti dari kehidupan yang sangat singkat ini kalau semua kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita kembali kepada agama. Mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Mari kita kembali belajar membaca Al-Qur'an. Mari kita pastikan bahwa semua anggota keluarga kita adalah orang-orang yang memuliakan agama ini dengan salat, perhatian yang sungguh-sungguh. Dikisahkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, seseorang yang menguburkan adik perempuannya, lalu kemudian tanpa terasa dompet di mana uangnya itu, barang yang berharga itu jatuh. Setelah dikuburkan baru dia ingat bahwa dia ada di dalam liang lahat. Oleh para ulama mengizinkannya kuburan itu kembali dibuka. Apa yang terjadi? Belum juga menyentuh jasad adik putrinya, belum juga sampai ketemu dengan liang lahat, kuburan itu ternyata menyemburkan api yang menyala-nyala. Kuburan itu terbakar. Orang ini kemudian lari menemui ibunya yang tahu persis bagaimana dengan anaknya. Lalu mengatakan, "Ya ummah, wahai ibuku, ukhti taqiyatun naqiyah, bukankah adikku ini adalah orang yang bertakwa, wanita yang bersih hatinya?" Ibunya mengatakan, "Kamu tidak tahu, kanat tuakhirus salat an waqtiha." Itu adikmu itu suka menunda-nunda waktu salat. Para jamaah yang mulia, kalau saja menunda waktu salat ada ancaman siksa kubur, maka bagaimana lagi dengan orang yang dengan sengaja dan terang-terangan meninggalkan waktu salat tersebut untuk ditunaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa kita untuk senantiasa mempositifkan pikiran kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita yakin bahwa hanya Allah pencipta kita, mengapa kita melupakannya? Jika kita yakin bahwa hanya Allah pemberi rezeki kepada kita, mengapa kita tidak bersyukur kepadanya? Jika kita yakin bahwa seluruh kemampuan kita dan kekuatan kita itu bersumber dari Allah, lalu adakah alasan bagi umat manusia ini untuk bersifat angkuh dan takabur? Jika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Kuasa, Maha Penyayang, lalu kenapa kita tidak mendekatkan diri kita kepadanya? Jika kita yakin bahwa kita semua pasti akan mati, maka seberapa besarkah
upaya kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh kita dibanding dosa dan kelalaian yang telah kita lakukan. Mari kita sadari semua kekhilafan tersebut, lalu kita bangkit mengoptimalkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita dalam mewujudkan pribadi takwa yang dicintainya, meraih kebahagiaan dan kemuliaan hakiki dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.